Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, di video pertama tadi kita lihat itu adalah seorang ibu yang menyalahkan anaknya dari semua penderitaan yang ia alami. Dan di studio saat ini sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mas Farid. Dan juga selain Pak Ustadz Zastro juga sudah hadir bersama kami narasumbernya bernama Ibu Emi. Assalamualaikum Bu Emi. Waalaikumsalam Mas. Ya. Pak Ustadz, kalau tadi kita lihat di video awal tadi, seorang ibu menyalahkan anak yang ada di kandungannya itu atas semua penderitaan yang ibu itu alami selama ini, Pak Ustadz. Boleh dalam Islam seperti itu, Pak Ustadz? Masya Allah Mas Farid ya. Jadi kita itu harus yakin bahwa seluruh kejadian garis hidup yang kita jalani itu adalah ketentuan dari Allah. Ya. Qadha khairihi wa syarihi minallah. Kehidupan kita yang baik, yang enak, yang nyaman, sampai yang sedih, yang menderita, yang pahit itu dari Allah. Jadi menganggap bahwa sesuatu itu, anak apalagi, menjadi sumber penderitaan, menjadi penyebab dari penderitaan, itu berarti sudah bisa musyrik, Mas. Karena dia berarti mengabaikan Allah. Dia nggak yakin bahwa apa yang menimpa dirinya itu adalah Allah. Padahal apapun di dunia ini, sampai binatang yang melata, sampai apapun yang terjadi, itu adalah atas kehendak Allah, atas garis takdir Allah. Jadi kalau ini ibunya menganggap bahwa anakku inilah yang membuat saya menderita, anakku inilah yang membuat saya celaka, berarti dia sudah nggak percaya lagi kepada tentuan Allah. Karena dia menganggap ini sebagai penyebab atau yang membuat semuanya ini terjadi. Allahnya di mana kalau seperti itu? Iya. Ya. Jadi itu tidak boleh, Mas Farid. Baik, Bu Emi, saya mau tanya, penyebab dari ayah sama ibunya Bu Emi ini bercerai itu apa? Karena orang tua mama nggak suka dan nggak setuju dengan pernikahan mereka. Karena nggak setuju. Ya. Terus kemudian setelah bercerai, bercerainya itu saat Bu Emi masih di dalam kandungan atau sudah lahir? Masih dalam kandungan. Nah, disitulah baru muasalnya ibunya Bu Emi ini menyalahkan apa yang kandungnya, akhirnya menyalahkan Ibu Emi. Iya. Ya. Oke. Nah, setelah Ibu Emi lahir nih, setelah dilahirkan, Bu Emi diurus sama ibu? Enggak Mas. Sejak perjanjian itu. Perjanjian apa maksudnya? Ada perjanjian apa memang? Ada perjanjian, jadi mama saya nggak akan menggugurkan saya. Kalau nenek kakek saya memberikan sejumlah atau sebagian hartanya sama mama saya. Jadi saya dibarter. Oke, sebentar, yang nyuruh menggugurkan itu siapa? Jadi mama saya ingin menggugurkan kandungannya, menggugurkan saya waktu dalam kandungan, tapi dicegah sama nenek kakek saya. Pas kelihatan mau ngegugurinnya itu, tapi kata mama saya bilang kalau ini akan dipertahankan asal sebagian harta nenek kakek itu diatasnamakan mama. Ya Allah. Jadi dibarter. Sebelumnya saya mau nanya, nggak setujunya kenapa? Ya karena banyak perbedaan lah Mas ya. Ada hubungannya sama harta atau keyakinan? Keyakinan dan ras. Oke, keyakinannya maksudnya beda agama atau tidak? Iya. Beda agama? Iya. Oke, nah waktu menikah pindah berarti bapaknya ibu? Enggak. Agamanya enggak? Enggak. Nah itu menikahnya Masing-masing. Menurut informasi sih di Jakarta. Di Jakarta. Oke, ini Pak Ustadz menikah beda agama. Nah orang tua dari ibunya Ibu Emi ini sampai segitunya nggak setuju, sampai bahkan anak yang dikandungnya itu harus digugurkan nih Pak Ustadz. Nah ini gimana nih Pak Ustadz? Jadi Masya Allah Mas Farid. Jadi bahwa soal nikah beda agama kan sudah ada ketentuannya, sesuai dengan penafsiran masing-masing gitu ya. Tapi yang saya lihat di sini, ibunya Mbak Evi ini nampaknya lebih cinta harta daripada kemanusiaan yang sudah dia kandungnya sendiri. Sehingga ini kan intinya apa? Ya udah deh, gua nggak jadi gugurin.
kalau lu kasih harta ke saya. Kira-kira kan seperti itu. Artinya kan dia nggak ngugurin anaknya ini bukan karena dia cinta anaknya menurut saya, tapi karena dia lebih cinta hartanya ini. Karena dia lebih rela mengorbankan anaknya ini kalau nggak sampai dapat harta. Ini suatu hal yang menurut saya luar biasa ini. Seorang ibu, padahal ibu ini biasanya adalah orang yang paling dekat, orang yang paling bisa melindungi putra-putrinya. Bahkan beberapa contoh kasus yang terjadi biasanya ada hubungan yang di luar nikah, ada hubungan yang nggak dikehendaki, yang justru berkeinginan untuk menggugurkan itu yang laki-laki atau pihak lain, dan ibu biasanya menjadi pelindung bahwa ini jangan digugurkan, ini jangan gugurkan. Ya, tetap tapi, dipertahankan. Tapi ini ya justru Allah, sebaliknya. justru terbalik, malah menjadikan anak sebagai bahan barter. Ini yang menurut saya luar biasa. Padahal Nabi itu pernah bercerita bahwa beliau pernah diajak malaikat jalan-jalan. Pada suatu jalan itu, suatu titik beliau melihat ada perempuan yang maaf payudaranya digigit ular sampai habis, sampai berdarah-darah, sampai tersiksa dia. Nabi tanya pada malaikat, siapa itu wahai malaikat? Itu adalah perempuan-perempuan yang tidak mau menyusui anaknya. Bisa dibayangkan Mas Farid, perempuan yang tidak mau menyusui anaknya saja Allah mengancam dengan hukuman seperti itu. Betapa Islam memuliakan anak, betapa Islam melindungi anak. Tapi ini jangankan menyusui, Lahir ke anak bumi lahir aja tidak nggak dikendaki dan dikenal, naudzubillah, masya Allah. Aduh, nah, itu. Jadi sejak perjanjian itu Mas, saya diurus sama nenek kakek dari lahir. Semua akte, semua atas nama saya, semua di atas namakan atas nama nenek kakek saya, karena mama saya nggak mau. Dan konon katanya mamanya ibu ini nggak mau dipanggil ibu ya? Iya. Jadi dari kecil yang saya tahu mama kandung saya itu adalah teteh. Saya nyebut dia teteh atau kakak. Dan itu udah bagian dari perjanjian dengan kakek neneknya Iya, ibu? betul. Ya Allah nih Pak Ustadz, gimana nih menurut Pak Ustadz nih, ibu udah nggak mau dianggap sebagai ibu nih Pak Ustadz? Iya. Padahal dalam Islam itu mestinya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tetapi dengan kasus ini, maaf Pak Farid, kita harus menyebut istilah orang tua durhaka, dan itu ada. Istilah orang tua durhaka itu ada di dalam Islam itu, gitu loh. Jadi orang tua yang durhaka itu, ya, dia adalah orang yang tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai orang tua sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat Islam, gitu. Jadi orang seperti ini, ya, orang seperti ini, kalau dalam salah satu riwayat itu bisa diperlakukan berbalik pada dia. Nah, ini ada cerita lagi nih Mas Farid. Suatu saat Sayyidina Umar, ya, Umar bin Khattab, ada datang menghadap dia yang protes, ya Umar, Amirul Mukminin, anak saya durhaka, kata orang ini, karena dia tidak menuruti saya, dia sudah melecehkan saya, dia adalah anak durhaka. Nah, Umar memanggil anaknya, benar nggak? Supaya dua belah pihak ini nggak hanya informasi sepihak, gitu loh. Nah, terus begitu anaknya didatengin, apakah betul kamu durhaka kepada orang tua, menyakiti orang tua dan membangkang? Anak ini bilang, sebelum saya menjawab, saya ingin tahu apa sebetulnya kewajiban orang tua dan hak anak dari orang tua. Terus, kamu tahu kewajibannya, kata Umar. Nggak tahu apa. Dan disebutkan Umar, salah satu adalah memberikan ibu yang baik, memberikan nama yang baik, memberikan pendidikan dan perlindungan yang baik. Terus anak ini bilang, ketiga-tiganya itu nggak diberikan kepada saya, wahai Umar. Nah, Umar baru ngomong bahwa kamu berbuat kejahatan dan keburukan lebih dulu. Anak kamu ini berbuat demikian hanya dampak dari perbuatan kamu seperti itu. Nah, dari peristiwa ini para ulama mengambil intibar bahwa sesungguhnya orang tua durhaka itu adalah orang tua yang menyia-nyiakan anak, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dia sebagai orang tua secara baik.
Apalagi anak itu biasa kita sebutkan titipan Allah ya Pak Ustadz. Betul, artinya kan dia nggak bisa jalanin amanah. Iya. Karena anak ini titipan dan amanah Allah. Dan gimana sih? Nah, Ibu, selama sehari-hari berarti sampai belum tahu kalau itu memang ibu aslinya ibu, tetap manggilnya teteh berarti di Iya, situ tetap ya. manggil teteh. Nah, gitu sehari-hari perlakuan, mohon maaf, pada saat itu teteh berlakuan apa ke ibu? Dia nggak peduli sama saya, Nggak peduli. sama sekali nggak peduli. Ya. Dia peduli. Taunya kapan kalau itu ternyata memang ibunya? Saya tahu mama kandung saya itu pas saya mau menikah. Pas mau menikah. Siapa yang Baru beritahu? terkuak. Itu mama sendiri yang ngomong. Oke, sementara di situ juga baru ketahuan kalau ternyata yang biasa ibu panggil ayah dan ibu itu ternyata kakek dan nenek di Iya. situ juga. Iya. Nah, setelah itu ibu nggak ada kepikiran nggak misalnya untuk mencari di mana ayah gitu? Iya, saya berusaha Karena untuk kan mencari. menikah, Saya udah mencari, udah berusaha mencari informasi dan saya udah ketemu. Udah ketemu. Udah. Terus setelah ketemu reaksi ayah seperti apa? Papa baik banget sama aku, ngobrol sama aku, friendly banget, welcome banget, keluarganya juga. Cuman keluarga besar dari papa, oma opa itu nggak suka sama mama karena kelakuannya katanya. Sementara ayahnya sendiri tetap menyambut baik kehadiran ibu. Baik banget, cuman sekarang papa udah nggak ada. Papa udah nggak ada, baik. Nah, setelah ibu tahu kalau tetehnya itu adalah ibunya Bu Emi, apa yang Ibu Emi rasakan saat itu? Saat itu ya sempet goncang ya Mas ya. Saya pengen rasanya dipeluk sama yang namanya ibu kandung, pengen diaku. Masya Allah. Terus Pengen diaku. dia ngomong apa? Dia bilang gini, kalau kamu pengen saya aku sebagai anak saya, kamu harus memberikan apa yang saya mau, termasuk uang. Iya. Contohnya apa Bu? Waktu itu saya pernah pada saat saya masih kuliah, ibu saya pernah nelfon saya, katanya adik tiri saya sakit keras. Lalu diam-diam tanpa sepengetahuan nenek kakek saya datang ke rumah mama dengan membawa sejumlah uang, dan uang itu sebetulnya uang kuliah ya, uang bayaran kuliah ya, uang semester Mas, gitu. Saya kasih, maksudnya ya saya tuh cuma pengen dipeluk, disayang gitu. Ya aku, tapi udah diambil uang saya, dia pergi, katanya shopping, belanja, saya suruh tunggu di rumahnya, itu aja, dan dia nggak mau meluk saya sama sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Emi? Bu, aku kangen, Bu. Enggak. Tetap enggak. Mana uangnya? Iya, Bu. Ini, Bu. Nah gitu dong. Aku boleh kan peluk Ibu? Enggak. Tetap enggak, pergi sana. Saat ini orientasi udah pasti harta nih Pak Ustadz. Jadi ini Masya Allah Mas Farid ya. Ini ibaratnya sudah tertutup hatinya, tertutup matanya dan terkunci hatinya. Masya Allah. Ini harus banyak didoakan Ibu ya. Ibu yang sabar. Saya bisa membayangkan bagaimana seorang anak yang diterlantarkan sekian tahun, jauh dari kasih sayang, hanya ingin merasakan pelukan seorang ibu, kemudian disia-siakan begitu saja. Ini kebalikan dari peristiwa maling kundang maksudnya. Kalau maling kundang ini anak yang menyia-nyiakan orang tua, tidak mengakuin orang tuanya pengen dipeluk, pengen diakui, tapi anaknya mengingkari. Gitu. Dan itu jelas dosanya sangat besar karena ini orang tua. Nah, ini justru orang tua yang menyia-nyiakan anak ya, sehingga mengabaikan anak sekedar ingin dipeluk, anak sekedar ingin dekatkan secara emosional, dia nggak bisa. Masya Allah. Jadi kalau betul tadi, kalau ada istilah anak durhaka, karena dia tidak berbakti pada orang tua. Ini dalilnya jelas. Kalau anak durhaka pada orang tua itu banyak dalilnya di Quran, di hadis. Itu maqadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Itu banyak. Jadi tapi ini
orang tua bersikap zalim, bersikap tidak baik terhadap anak. Di Quran itu hanya mengatakan ketika orang tua bersikap tidak baik, maka tetaplah dia bergauli dengan baik, ibu. Ini ujian bagi seorang anak. Bagaimanapun itu ibunya dari Bu Emi ini, maka biar tersakiti kayak apapun, tetap doakan dan tetap hormat, tetap berbuat baik kepada ibu ya. Biar nanti Allah sendiri yang akan menghisap apa yang sudah dilakukan oleh ibu. Ya, karena Islam mengajarkan kepada orang tua. Ya, seandainya orang tua menyuruh kita ini berbuat jahat, kita tidak boleh ngikuti, tapi tetap pergauli dia dengan baik, tetap hormati dia dengan baik sebagai orang tua. Inilah ujian anak terhadap orang tua, Bu Emi. Baik, Bu Emi tadi menyebut katanya ada adik tiri, artinya ibunya Ibu Emi sudah menikah lagi? Iya, udah menikah lagi. Ada perubahan sikap nggak setelah Nggak, dia tetap, sudah menikah? tetap aja. Tetap aja materialistis? Nggak peduli, pokoknya nggak peduli sama sekali sama saya, kadang saya nggak peduli. Itu aja, saya cuma pengen dianggap anak aja mas, pengen dipeluk itu aja mas. Pada sesimpel itu Pak Ustadz, ya cuma pengen diakui sebagai anak, nggak ada nuntut lain-lain. Bahkan pada saat itu mas, pada saat saya waktu mau ngasih uang kuliah saya buat mama saya yang bilang adik tiri saya sakit, itu saya disuruh tunggu kan di rumahnya, gitu kan mama saya pergi gitu kan, katanya mau belanja atau gimana gak ngerti. Di situ ada ayah tiri saya, gitu, saya disuruh tunggu gitu. Yang ada saya sempat mau diperkosa.